yang produktivitasnya jadi bagus banget gitu gara-gara ChatGPT gitu kan. Mau bikin skrip, mau bikin caption, mau bikin apa aja, ke situ aja gitu. Skripsi mungkin. Skripsi bisa. Tentunya ada banyak juga pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh AI. Pekerjaan seperti ada satu company di China yang mengganti CEO-nya dengan AI dan ternyata hasil lebih bagus. Ada juga gitu ya. Si cowok yang jatuh cinta sama program AI, itu. Iya. Gara-gara ada AI, terus gue jadi pinter, ya enggak juga gitu. Kalau kita nggak belajar, mah juga nggak bisa. Gitu. Ngapain sih? Ki, tau nggak? Apa tuh? Sekarang itu canggih banget ya. Kalau dulu kan gue sering banget nih edit foto. Meskipun itu tapi agak ribet. Nah sekarang itu gue cuman selfie gini, nanti otomatis gitu bakal gue pakai baju apa, terus backgroundnya kayak gimana, dan itu real gitu. Jadi udah ada nggak sih maksud gue? Editannya gitu maksudnya? Iya langsung muncul editannya. Padahal cuma muka doang gitu. Iya muka doang gini langsung punya adu badannya ya kan. Iya. Udah ada aksesoris. Diproses sekitar beberapa detik langsung muncul punya badan, rambutnya kayak gimana. Itu mah namanya kecerdasan buatan, Bang. Atau atau biasa disebut AI. Gitu. Artificial intelligence. Nah, itu. Sekarang emang semua media kayaknya udah canggih gitu kan pakai apa namanya? AI itu gitu. Iya banyak sih bentuknya, kayak misalkan sekarang aja para content creator atau content writer sekarang tinggal masukin keywords langsung muncul deskripsinya, terus ide-idenya gitu ide-idenya, kalimatnya tertata, udah secanggih itu. Canggih, mempermudah pekerjaan manusia. Cuman agak worry juga nih. Iya, karena bisa mengancam tenaga kerja kan ya. Banyak pengangguran dong nanti. Iya, gimana ya? Mau jawab iya tapi kita nggak tahu, kita juga nggak tahu. Iya ya. Betul. Gimana kalau kita panggil pakarnya langsung? Ya kita tanya-tanya ya. Betul. Jadi dari beliau kita bisa tahu nih mengenai AI dan pastikan wawasannya luas gitu. Gimana kalau kita panggil aja sekarang? Boleh? Boleh. Oke, kita panggilkan Pak Muhammad Ismail. Oke, selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Oke. Thank you. Apa kabar? Sama-sama. Alhamdulillah baik. Boleh sedikit disinggung nih, Pak Ismail ini sebetulnya siapa sih gitu kan? Mungkin ada yang belum tahu gitu. Silakan Pak. Oke, saya sebagai CEO di PT Zahir International. Ya, Zahir International itu sebuah tech company atau perusahaan teknologi yang kita mengembangkan aplikasi bisnis. Perusahaan yang udah 27 tahun fokus di pengembangan aplikasi bisnis, finance accounting. Mungkin kalau teman-teman kampus tahu Zahir Accounting gitu ya. Ada Zahir ERP dan itu yang kita kerjain. Di saat yang sama sekaligus saya sekarang di Sekretaris Umum di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Fintech Syariah Indonesia. Iya, sekaligus juga aktif di beberapa organisasi lain kayak Kadin, ada MES juga, Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Kalau Kadin itu tadi? Kalau Kadin saya ada di bidang fintech di Badan Ekonomi Syariah juga di Kadin. Tetap di bagian keuangannya Pak atau fintech? Fintechnya. Iya, kalau di Kadin ngurusin fintech. Oke. Jadi Bapak Muhammad Ismail adalah CEO dari Zahir ya. Mungkin teman-teman dari yang punya jurusan akuntansi, nah itu pasti tahu tuh yang namanya aplikasi Zahir. Harus tahu ya. Harus tahu Pak, betul. Bahkan harus dari SMK juga kan udah ada aplikasi betul. Zahir, sudah diajarkan gitu. Benar. Keren banget, bisa datang ke sini loh. Iya, bukannya Kiki akuntansi juga ya? Aduh, jangan disinggung. Coba kita tes dulu jangan gitu ya. Coba lebih pinter AI ya, lebih pinter yang kuliah gitu ya. Iya. Wah, jangan kalah sama ini. Pasti lebih jago Bapak. Oh iya. Ada suhunya di sini gitu. Kita karena ya untuk namanya aplikasi atau teknologi sekarang ini erat kaitannya dengan AI. Yes. Nah, ini lagi hype. Lagi hype banget. Betul. Nah, untuk AI sendiri tadi apakah menggunakan sistem tersebut di aplikasi-aplikasi Bapak? Oh ya, kita
sedang mengimplementasi dan beberapa sudah kita implementasi. Ke depan kita ngelihat bahwa ada potensi yang luar biasa besar, bahwa implementasi AI di aplikasi finance, accounting atau akuntansi, di aplikasi bisnis seperti yang saya kerjakan itu akan menyelesaikan begitu banyak problem, begitu banyak masalah yang dihadapi oleh user, sehingga mudah-mudahan aplikasi kita bisa mendeliver solusi dengan lebih cepat, lebih tepat, lebih baik gitu. Setuju sih, apalagi kan di bagian keuangan ya Pak ya untuk Zahir sendiri ya. Contohnya itu juga membantu planningnya tuh menyelesaikan masalah seperti apa dalam akuntansi misalkan. Oke, ya dari yang ada banyak aspek ya yang kita lihat bahwa AI akan bisa diimplementasikan juga di aplikasi-aplikasi bisnis. Pertama, kalau kita lihat dari sisi user yang input, kalau kemarin kalau nginput di software kira-kira gimana? Kan buka form gitu ya, kan, terus nginput, masukin gitu. Nah, ke depan itu bisa jadi kita akan hadir dengan formless lah, jadi tanpa form. Jadi kita tinggal teks aja atau kirim suara atau kayak chat gitu ke WhatsApp, tolong catat transaksi saya penjualan ke PTX, buatkan invoice, itemnya sekian, nilainya sekian, dah kirim. Sangat mempermudah nggak sih kayak gitu? Udah nggak butuh lagi sekretaris berarti ya. Iya, betul. Langsung bisa terjun langsung itu. Oke. Nah tapi Pak, kalau kan tadi ada pandangan yang contohnya Bang Ari tadi bilang berarti nggak butuh sekretaris gitu kan, langsung karena bisa langsung gitu. Nah berarti kan itu salah satu yang mengancam keberadaan sumber daya manusia gitu kan, tenaga manusia tuh. Gimana tuh? Oke, ini menarik ya. AI apalagi begitu ada ChatGPT terakhir begitu keluar kan orang aware dan banyak yang kaget-kaget ya. Gila ini mesin pinter banget ya, betul. Bisa gitu kan. Bahkan saya juga ngetes, saya suruh bikinin jurnal akuntansi aja bisa gitu. Oh iya. Iya, yang kalau kuliah accounting tau lah susahnya gitu ya, bikin supaya balance gitu ya, nanti sumpah Pak, apalagi kalau balance apalagi kalau selisihnya cuma 500 perak, 1.000, nah itu gitu. Dari mana gitu kan. Gitu. Nah, yang capek-capek kuliah terus sekarang ada mesin yang lebih pintar. Nah, itu dia. Nah, AI begitu ada ChatGPT lalu ya hype-nya jadi luar biasa. Banyak pihak yang terbantu dan ya namanya teknologi selalu datang dengan seperti dua sisi koin lah ya. Jadi ada baik, ada kekhawatiran yang muncul. Kekhawatiran yang muncul kemarin baru beberapa hari yang lalu ada research atau data yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan ya, Goldman Sachs itu memprediksi bahwa akan ada 300 juta pekerjaan yang akan terimpact dengan adanya AI di seluruh dunia. Lalu sebenarnya 18% dari total pekerjaan yang ada di dunia ini sebenarnya bisa di-computerize dan totally diganti dengan mesin gitu. Tanpa ada keterlibatan manusia lagi gitu. Bayangin disuruh bikin skrip bisa, suruh bikin khotbah Jumat bisa gitu. Khotbah Jumat juga kan. Aja gitu. Iya kan Pak, aduh lama-lama nggak ada khotbah nih. Iya. Suruh bikin puisi bisa, bikin caption bisa dan segala macam. Bukan cuman ChatGPT tapi udah begitu banyak sekarang platform AI yang bisa generate gambar bisa, generate speech, pidato suara kita juga bisa gitu kan, bikin video, avatar banyak lah gitu, copywriting. Nah tentunya ini membawa kekhawatiran tersendiri karena ada begitu banyak ternyata pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Jadi benar, memang ada begitu banyak pekerjaan yang ya tiba-tiba jadi nggak relevan gitu menurut saya. Challenge-nya saya kepikiran gitu, apa yang diajarin di kampus sebagian jangan-jangan juga gitu ya hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh AI. Jadi jangan mahasiswanya kuliah lama-lama gitu ya, berapa tahun kuliahnya? 4 tahun gitu ya. Semoga ya 4 tahun gitu kan, terus IPK-nya 4 lah ya. 4 gitu ya, kayaknya udah hebat banget gitu ya. Terus ternyata AI bisa jawab semua itu dia pertanyaan dari apa yang kita pelajari selama 4 tahun. Ya itu jadi benar, memang mengkhawatirkan dan datanya memang menunjukkan bahwa akan ada begitu banyak pekerjaan yang tergantikan. Pekerjaan apa aja ada banyak lah.
ada banyak banget profesi yang bisa tergantikan. Sebagian adalah hal-hal yang clerical, administratif, tadi sekretaris bisa, terus copywriter, desainer juga mulai gitu kan, sebagian. Terus ada yang bookkeeper ya, jadi pencatat, saya accountant gitu, itu sebenarnya bisa tergantikan gitu. Lawyer bahkan sebagian bilang bahwa itu juga bisa digantikan. Jadi menarik, walaupun kita selalu ingat, jadi kalau setiap kali ada perkembangan teknologi selalu datang dengan dua sisi yang berbeda ya. Ada sisi kebermanfaatan yang luar biasa, ada sisi yang juga ada mudarat ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan di sana. Betul. Sebagian bahkan memang punya inisiatif untuk quote and quote ya menahan perkembangan AI teknologi ini gitu ya, karena memang khawatir luar biasa. Oh, itu memang ada pihak yang sengaja menahan itu sebetulnya. Ada pihak-pihak yang ingin sebenarnya karena kekhawatiran yang luar biasa, dampak ekonomi dan sosialnya akan besar. Tapi ya toh dari sisi yang lain ini juga membuka peluang yang luar biasa. Bayangin ada begitu banyak yang produktivitasnya jadi bagus banget gitu gara-gara ChatGPT gitu kan. Mau bikin skrip, mau bikin caption, mau bikin apa aja, ke situ aja gitu. Skripsi mungkin. Skripsi bisa. Oh, bisa lewat situ. Bisa. Gimana ya? Bisa lihat ya. Bikin jurnal, bikin skripsi bisa, bahkan bisa membuat, kalau di ChatGPT itu ada bisa membuat rencana perjalanan. Jadi saya berencana misalnya gitu ya, saya besok mau ke Jogja, lalu saya stay di Malioboro. Saya harus makan apa di sana dan ngapain. Tinggal bisa di situ, Pak. Bisa. Buatkan saya rencana perjalanan. Saya akan stay di Jogja 2 hari, saya tinggal di Malioboro. Carikan saya makanan pedas yang enak di sekitaran sana gitu, dan masjid terdekat karena saya mau sholatnya di masjid gitu. Itu langsung keluar. Lebih tertata ya daripada kita. Betul banget. Betul. Nah, itu kan berarti banyak banget tentunya pekerjaan yang akan terdampak gitu kan, jika memang AI itu disebarluaskan begitu. Nah, kemudian ada nggak sih pekerjaan yang kiranya tuh nggak akan tergantikan dengan AI? Oke, ada tentunya ada banyak juga pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh AI. Pekerjaan seperti tadi saya sempat baca beberapa seperti HR manager yang mungkin masih ada sentuhan emosional. Emosional itu kan tidak bisa masuk ya di mesin, yang hal-hal yang terkait dengan intuisi. Ada yang bilang CEO itu nggak bisa digantikan, tapi ada satu company di China yang mengganti CEO-nya dengan AI dan ternyata hasil lebih bagus. Ada juga gitu ya. Jadi terus kayak dai, ustadz itu kayaknya nggak bisa digantikan. Iya gitu, betul, itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan. Kalau petani, Pak, bisa nggak kira-kira? Udah itu ada kontraktor kan. Ya, kalau sebagian pekerjaan yang masih melibatkan kehadiran fisik, kayak petani gitu, bisa juga digantikan. Bisa gitu. juga. Dan bisa digantikan sama mesin sebenarnya. Oh iya sih, sama mesin. Ya kan, saya punya lahan sekian, saya punya mesin yang mungkin dia bisa baca kelembapan tanah, kondisi kesuburan tanah, jadi dia bisa ngatur airnya seberapa banyak, pupuknya yang dipakai apa gitu. Semuanya bisa, tapi yang nggak bisa ya masih banyak juga. Politisi katanya juga nggak bisa. Politisi nggak bisa sih Pak kayaknya, Pak. Padahal harusnya justru politisi yang harusnya. Tapi Pak, tadi kan membahas soal emosional ya. Sekarang juga udah bermunculan banyak sekali chat robot yang justru saya pernah ngiseng nih pakai, kalau nggak salah Telegram, dia memakai chatbot ya. Chatbot, ketika saya chat apa, dia otomatis ngebales dengan kata-kata yang memang menyentuh gitu. Nah, itu juga melibatkan perasaan meskipun dari mesinnya sendiri nggak sampai jatuh cinta tapi. Jangan. Tapi ada loh, soalnya menyentuh. Iya, bener. Bisa kesepian. Cuman itu juga ada filmnya, mungkin itu filmnya satu kegelisahan mungkin ya. Ada filmnya, dia si cowok yang jatuh cinta sama program itu. Iya. Judulnya Her kalau nggak salah. Nah, itu gimana ya? Ya, jadi si AI sendiri pada tingkatan menurut saya ini udah luar biasa banget. Jadi somehow
dia bisa memahami tone komunikasi kita gitu kan, baik itu lewat voice ataupun lewat teks, apakah kita lagi sedih, kita lagi senang, dan dia bisa merespon. Tapi saya masih lihat bahwa ada hal-hal yang sifatnya mungkin emotional gitu ya, yang perlu kehadiran fisik, kehadiran emosi, kehadiran intuisi, itu mungkin agak sulit gitu. Sehebat-hebatnya AI membalas pesan kegalauannya Bang Ari gitu kan? Mudah-mudahan nggak membuat Bang Ari jatuh cinta. Betul Pak, betul. Nggak ada fisiknya juga. Nah, iya. Itu rasanya tuh berarti nggak bisa. Ya saya ngerti, memang kita semua khawatir gitu, wah banyak banget yang kerjaan bisa digantikan, tapi selalu setiap kali ada kehadiran teknologi baru, ini akan menghadirkan begitu banyak lapangan pekerjaan baru. Betul. Ada mungkin kerjaan-kerjaan yang mungkin 10-15 tahun lalu nggak pernah ada, sekarang ada. Bahkan setelah ada AI mungkin ada hadir lagi profesi-profesi baru yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zamannya. Selalu ada harapan. Itu sisi positifnya dari si AI tersebut ya Pak ya. Semakin berkembang maka semakin banyak juga nih sebetulnya. Tapi Pak, kenapa ya alih-alih maksudnya gini, kenapa AI ini berfokus kepada untuk menggantikan tenaga kerja, alih-alih bisa bekerja sama gitu antara tenaga manusia, dan kenapa harus menggantikan gitu, kira-kira gimana tanggapannya? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi pertama menurut saya AI itu dibuat, atau kecerdasan buatan itu dibuat sebenarnya ingin meningkatkan produktivitas gitu. Pengen dapat jawaban yang lebih bagus gitu, yang lebih tepat, lebih cepat. Betul. Gitu. Sehingga kemampuan berpikirnya dalam tanda kutip si AI ini bisa melampaui kecepatan dan kemampuan kita. Kita mampu mengelola informasi berapa banyak gitu ya. Nggak terlalu banyak. Kita bisa menghafal berapa banyak. Tapi AI itu dia bisa ngerangkum dari begitu banyak sources, lalu dia bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi plan awalnya saya yakin bukan untuk menggantikan sebenarnya, tapi pada akhirnya karena AI-nya semakin berkembang, bekerja dengan sangat baik gitu ya, cepat banget, ya akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang produktivitasnya tidak bisa menyamai gitu ya, AI ya pasti tergantikan. Gitu. Jadi plannya bukan untuk menggantikan, tapi memang karena mencari tools yang bisa membantu produktivitas bisa menjadi lebih baik. Lebih praktis juga. Yes, dan kenyataannya memang menjadi lebih baik, dan akan jelas-jelas akan menggantikan begitu banyak profesi yang sebelumnya ada, dan kita harus sama-sama yakin bahwa ini juga akan melahirkan banyak profesi baru. Betul, setuju. Nah, itu kan memang ada beberapa dampak positif yang tadi sudah disebutkan juga gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, ada nggak sih pengetahuan mengenai sisi gelapnya AI itu seperti apa? Atau ada nggak kira-kira sisi gelapnya AI? Sisi gelapnya AI pasti ada. Pasti ada gitu. Kalau seperti apa yang kita lihat sekarang, sebenarnya ketika kita dalam tanda kutip ya bersandar atas semua jawaban, bersandar atas semua pertanyaan-pertanyaan kita tuh jawabannya dari AI, apakah kita bisa menjamin validitasnya gitu? I don't think so gitu ya. Kalau misalnya mau tanya gitu sama AI mengenai apalah gitu misalnya, ya hal-hal mungkin yang sifatnya tadi ya terkait dengan psikologis, perasaan, mungkin ilmu-ilmu yang sensitif lah, kayak mungkin ilmu agama gitu. Nah itu yang akan jadi challenge sih ke depan, dan salah satu sisi gelapnya ya tadi ya, akan ada 300 juta pekerjaan di seluruh dunia yang bisa tergantikan gitu kan. Itu dunia ini rasanya akan shift lagi gitu, akan mencari dan menemukan bentuk barunya lagi setelah ada AI. Tapi saya pribadi berkeyakinan bahwa ini akan melahirkan peluang baru. Gini Pak, berarti AI ini tidak secara tidak langsung juga mengancam generasi berikutnya, seperti kalau Gen Z sekarang kan udah mulai produktif ya usianya. Generasi Alpha, nah kira-kira ada nggak sih satu solusi atau satu pesan untuk generasi-generasi Alpha ini? Karena kemungkinan AI akan muncul merebaknya di generasi Alpha. Oke.
pesannya pertama gini, cara kita belajar itu bakal berubah drastis. Itu yang saya yakin gitu ya. Jadi mungkin belajar yang masih relevan tuh ketika mungkin kayak mungkin di TK gitu, playgroup, mungkin masih ada gurunya karena kita belajar bersosialisasi dan segala macam. Tapi ketika beranjak pendidikannya semakin tinggi, kita belajar hal-hal teknis, saya ngerasa dan mungkin jadi PR buat kita bareng-bareng ya, apa yang ada di sekolah dan di kampus rasanya harus dipikirin ulang gitu. Ya kan, kalau kita di kampus menghabiskan waktu belajar accounting deh gitu ya, belajar accounting itu menghabiskan waktu begitu banyak untuk mikirin ini jurnalnya apa dan bagaimana balance gitu ya. Betul. Tapi nggak ngerti ruhnya accounting ini sebenarnya apa gitu. Nah, itu kayaknya harus dipikirin ulang gitu, cara deliverynya, cara kontennya disampaikan kepada teman-teman yang belajar. Nah, di generasi terbaru nanti kalau saya justru malah nggak terlalu khawatir ya, kalau di generasi baru mereka akan lahir dan terbiasa dengan yang namanya AI, dan itu akan melahirkan kreativitas baru, peluang baru, produk-produk baru. Bedanya mungkin kalau sekarang film kita masih syuting, ada artisnya dan segala macam, mungkin gitu ya ke depan itu nggak gitu lagi ya, mungkin yang main itu sudah avatar semua. Jadi gitu kita ya. bisa aktivitas di luar ya kan, betul. Sambil ada syuting gitu kan ya Pak ya. Benar. Itu bisa. Sekarang selebgram aja udah pakai AI. Udah banyak. Betul. Kemarin juga ada tuh yang K-pop tuh juga ada tuh grup-grupnya udah pakai AI juga. Betul. Sampai udah segitunya sama ya. Fiksi yang benar-benar fiksi gitu. Iya, makanya betul. itu juga wah keren banget sih tapi AI. Jadi artisnya gitu, Iya public kan, figure gitu. iya betul Pak. Public figurnya aja AI gitu. Tapi AI gitu ya. Ada juga, banyak sekarang, udah banyak juga gitu. Dan fansnya banyak lagi ya. Fansnya banyak Pak. Iya. Gila. Artis Instagram tuh juga ada tuh. Jadi bikin saya overthinking gimana caranya kita bisa mengalahkan AI itu sendiri sih. Saya ngerasa justru berpikirnya bukan dalam konteks mengalahkan. Konteksnya justru harus bagaimana memanfaatkan. Benar-benar gitu. Betul, positif. Yes, jadi bagaimana memanfaatkan AI untuk dunia yang lebih baik. Nah ini jadi pondasi kita harus juga benar. Pondasinya tuh memang kita datang dan hadir di masyarakat, di dunia ini nih tujuannya apa, kan kita mau bawa impact yang positif gitu. Ya ada begitu banyak yang selalu ada dua sisi gitu. Setiap produk, teknologi khususnya kan datang dengan sisi gelap dan sisi terang gitu. Nah kita mau berperan di mana? Nah sekarang ya kita harus meyakinkan begitu banyak teman-teman gitu kan, bagaimana AI yang luar biasa hebat dan canggih ini bisa kita manfaatkan untuk impact yang lebih baik. Impact yang lebih baik apa? Ekonomi masyarakat jadi lebih baik gitu kan. Terus produktivitasnya mungkin meningkat. Ada pekerjaan, orang-orang yang misalnya tadinya mungkin pengangguran jadi punya pekerjaan baru, itu yang harus menurut saya pola pikirnya harus kayak gitu. Karena kalau mau beating AI, what's the point gitu? Poinnya apa? Kalau kita bisa ngalahin AI, mau lebih cepat terus apa? Kayaknya nggak bakal kejar juga sih. Kalau kita lihat kan kayaknya enggak ya. Iya. Terus juga kan AI juga kan buatan dari manusia sendiri ya Pak ya. Jadi ya kita pembuatnya sebetulnya gitu kan. Jadi untuk yang tidak membuat tersebut ya memanfaatkan apa yang ada gitu. Betul. Oke, nah kalau untuk AI sendiri itu biasanya relevan dengan jurusan apa aja sih Pak? Semua jurusan, nggak ada yang spesifik, semua jurusan itu akan relevan. Coba aja sekarang di ChatGPT ya, mau tanya apa yang kira-kira ChatGPT nggak bisa jawab gitu. Iya, semua bisa sih kalau ChatGPT. Programming bisa. Bisa nemuin error ya. Bisa nemuin error, bisa bikinin script. Dan bahkan di beberapa platform tools teknologi juga yang udah mulai implement AI, udah membantu kita nulis coding dengan lebih cepat gitu. Jadi rasanya kalau tanya apa aja semua akan terdampak. Semua, mulai dari kesehatan, saya yakin ke depan dokter kerjaannya akan jadi lebih gampang. Betul. Nggak harus ke lokasi. Nggak harus ke lokasi. Mungkin nanti ada mesin yang bisa membaca kondisi tubuh kita langsung. Bisa langsung. Iya. Doraemon. Doraemon AI loh itu. Akan jadi kenyataan. Iya. Akan jadi kenyataan. Ada alat di Doraemon itu yang kita cuman pakai
alat langsung ketahuan penyakitnya dan langsung obatnya langsung tersedia. Yes. Itu robot Doraemon nih. Iya, tapi seremnya bisa kejadian gitu karena memang banyak banget alat-alat dari Doraemon ini kenyataan. Menjadi kenyataan Jadi gitu yang di tadinya dunia. fiksi, hayalan bisa jadi Bisa jadi kenyataan, nyata. Dulu juga kan mana ada sih sekarang manusia bisa terbang gitu. Nah sekarang udah banyak gitu yang bisa terbang menggunakan media-media yang ada gitu kan. Betul. Doraemon sendiri itu AI sebenarnya. Iya betul. Oh jadi bahas Doraemon. Oh jadi bahas Doraemon ya. Berbicara mengenai AI Pak, nah AI dalam dunia accounting itu kan pasti juga ada gitu kan. Nah itu untuk salah satu contohnya kan tadi yang Zahir gitu kan ya, Zahir. Nah untuk si Zahir sendiri itu ada kemungkinan juga nggak sih kayak menggantikan, pasti semua tergantikan gitu? Kita lihat makin kesini AI itu akan, istilahnya gini kan, AI eating software gitu. Dulu semua akan tergantikan dengan software, terus setelah ini software itu akan tergantikan dengan AI gitu. Nah dalam konteks Zahir juga kita ngelihat, di Zahir sendiri kita ngelihat ada dua fungsi ya, yang kira-kira memang implementasi AI akan sangat dibutuhkan. Satu tadi dari sisi proses input, clerical, administratif gitu, yang tadinya harus pakai form, mungkin enggak, ya pakai teks aja, pakai suara bisa. Lalu yang tadinya harus ada orang yang input, sekarang harusnya nggak perlu lagi. Jadi bayangin kalau saya punya bisnis gitu ya, terus semua transaksi bisnis saya itu ada di rekening bank, dompet digital mungkin gitu ya. Nah begitu AI-nya terhubung dengan dompet digital dan rekening bank saya, maka dia sudah bisa otomatis membuatkan, mengklasifikasi, oh ini transaksi gaji ya, berarti biaya gaji pada kas, whatever lah gitu. Nah, itu, bener banget. Itu bisa banget bisa gitu banget terjadi. Ya Pak ya. Lalu yang kedua, berikutnya sisi yang lain adalah dari sisi outputnya. Nah, kita kenapa butuh finance accounting? Kita butuh output, kita butuh report. Lalu setelah reportnya ada, kita mau ngapain? Kita mau ngambil keputusan dong. Betul. Ya kan? Kalau saya punya restoran, lalu saya punya 20 menu, saya pengen tahu dong gimana cara bisnis saya supaya keuntungannya naik gitu. AI bisa ngasih tahu bahwa oh kalau mau keuntungannya naik, harga menu yang ini naikin sedikit, menu yang ini nggak usah dijual lagi karena nggak laku gitu. Jadi sampai seperencanaan itu gitu kan. Jadi akan membantu pengambilan keputusan di sisi bisnis. Jadi kalau saya mau tahu dong kenapa sih bisnis saya kok rugi? Kalau selama ini kan kita baca gitu ya laporan keuangan, analisa sendiri kenapa ini gitu ya. Kalau saya biaya iklan saya naikin, kira-kira impact-nya ke profit and loss saya apa gitu. Kalau saya ngurangin pegawai, kira-kira bisnis saya akan masih bisa tumbuh apa enggak gitu. Nah itu kalau kita implement AI bisa langsung analisa data kita. Keren sih. Dan bakal seobjektif itu gitu. Ya. Dan kan kalau mengambil keputusan kadang kita juga masih ada perasaan sama ego sendiri gitu. Betul. Kadang ragu juga gitu kan. Ini bener nggak sih keputusannya gitu. Betul. Ya. Terus bukan cuma itu, jadi kalau sekarang bayangin ya, kalau saya punya restoran, terus saya pakai Zahir di masa yang akan datang ketika sudah ada implement AI full gitu ya, lalu saya pengen dong bisnis saya tumbuh 2 kali lipat gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Setelah dia membaca data saya, lalu dia juga membaca data di luar, tren restoran segala macam, lalu dia bisa combine dua data itu ya, internal dan eksternal, lalu memberi saya opsi. Kalau melakukan penambahan menu, maka potensi kenaikan revenue dan profitnya sekian. Kalau kita menambah cabang misalnya, maka ada potensi penambahan revenue dan profit sekian. Itu edan banget. Ya, konsepnya algoritma aja sama logika. Nah dari situ udah kelihatan tuh, udah dikasih opsi juga gitu kan, tinggal pilihan kita mau yang mana gitu. Berarti kita harus jadi CEO-nya di masa depan gitu kan. Amin. Iya. Bisa belajar dari Bapak nih langsung nih, sama suhunya nih. Udah ada AI, harusnya lebih gampang lagi untuk jadi pengusaha aja dari CEO. Iya, setuju. Ternyata sehebat itu gitu loh AI itu, padahal kan itu juga buatan dari manusia sendiri gitu. Dan melalui perkembangan zaman juga ya, jadi semua juga bakal terbantu sih sebetulnya dengan adanya si AI ini gitu. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke zaman dulu juga
kalau misalnya kita ngelihat masa depan nih waktu dulu tentang digital yang sekarang juga pas secanggih itu mungkin ya, dan mungkin kita akan terbiasa di masa depan. Jadi harusnya Pak kita nggak usah khawatir ya. Iya, lebih banyak berpikir mengenai peluang apa yang bisa dimanfaatkan, potensi apa yang bisa digunakan, daripada menghabiskan waktu untuk overthinking, khawatir, takut. Lebih critical thinking. Yes. Apalagi anak generasi sekarang gitu kan, banyak overthinkingnya. Gen Z sama Gen Alpha. Banyak insecure-nya gitu. Nah itu gimana Pak sarannya biar kita tuh juga ikut ngeflow gitu dalam perkembangan digital ini gitu? Pertama yang menurut saya yang nggak bisa digantikan oleh AI adalah kemauan kita belajar. Nggak mungkin tuh kalau misalnya gara-gara ada AI terus gue jadi pinter, ya nggak juga gitu. Kalau kita nggak belajar juga nggak bisa gitu. Betul. Nah semua toolsnya ada, AI-nya ada, konten apa saja ada gitu. Pertanyaannya kita mau menggali apa enggak, kita mau belajar apa enggak. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak bisa mendalami apa yang sedang hype. Lalu kita nggak bisa berpikir serius mengenai peluang apa yang bisa ada gitu. Setuju sih. Jadi kalau ada ChatGPT ya, iya, tapi kalau masih seharian tidur gitu ya nggak produktif ya mau kemana. Betul setuju sih, tapi jadi dari kemauan dulu nih gitu. Kita mau berubah, mau mengikuti perkembangan ya kan, ya harus bisa untuk critical thinking. Iya betul, kita harus bisa ini sendiri. Betul. Mungkin ada lagi ya, mungkin yang AI nggak bisa lakuin ya. Kalau kita pengen kurus gitu, kita minta sama AI sih nggak bisa. Tetap harus olahraga dan jaga makan gitu ya. Setuju. Kalau kita cuma minta sama AI-nya juga bingung gitu kan, mau bantunya gimana. Mungkin dikasih saran aja sama dia. Sih di masa depan itu jodoh juga AI gitu. Jangan dong. Iya. Hologram gitu. Jangan dong. Sisi gelapnya. Iya, sisi gelapnya nih, sisi gelapnya AI juga. Tapi kalau sisi positifnya mungkin kan justru bisa ngebantu. Saya itu introvert, saya yang cocoknya dengan karakter pasangan yang kayak gimana ya? Dicoba nih jangan-jangan nih, dicoba dengan AI ya kan. Dan nggak bakal sakit hati juga kalau sama AI. Iya. Di program jadi selalu seneng gitu ya. Tapi negatif juga nggak sih Pak kalau kayak gitu Pak? Ya kalau melawan fitrah manusia pasti negatif lah, intinya itu ada yang pokoknya jangan melawan fitrah manusia gitu ya. Setuju. Nggak bisa jatuh cinta sama mesin mah betul. Gitu cukup di film aja. Cukup di film aja gitu. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ismail sudah hadir di podcast kita ya kan. Kita udah nggak nyangka loh ternyata bisa datang seorang CEO dari Zahir Internasional dan menjawab kegelisahan kita juga betul, ya. Mengenai ancaman AI ini. Ancaman ini lah pokoknya. Kita tutup aja kali ya, dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Dan ya diskusi kita lebih ke diskusi. Diskusinya menarik tentunya dan untuk belajar juga gitu kan. Dan semoga bermanfaat untuk para sobat Mile, ya kan? Mile ya, bukan Mile. Iya, Mile. Kebiasaan nih ngomongnya sobat Mile. Sobat Mile ya. Sobat Mile. Iya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan juga di-share ke teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Sampai jumpa di lain waktu ya, jika ada kesempatan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Terima